Aus. Aus. Bye. Bagi Rajaku, bagi Tuhanku, ku bersuka, ku memuji dengan senap hati. Kami percaya dan bersorak, ku memuji. Bagi Tuhanku, ku bersuka, ku memuji dengan senap hati. Kami percaya dan bersorak, ku memuji. Dia Raja dan perkasa, sekarang dan selamanya. Dia takkan terkalahkan, gunung batu sujud menyembah Dia. Dia Raja dan perkasa, sekarang dan selamanya. Dia takkan terkalahkan, gunung batu sujud menyembah Dia. Namanya berkuasa, janjinya, dan aku percaya. Namanya berkuasa, janjinya, dan aku percaya. Dia Raja dan perkasa, sekarang dan selamanya. Dia takkan terkalahkan, gunung batu sujud menyembah Dia. Dia Raja dan perkasa, sekarang dan selamanya. Dia takkan terkalahkan, gunung batu sujud menyembah Dia. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Kami percaya setiap Bapak Ibu yang ada di rumah di hari ini, kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah Allah kita yang hidup. Kenapa? Karena Allah kita berdaulat sebangsa kita. Biar namanya ditinggikan, namanya dipermuliakan. Haleluya. Menjadikanku lebih dari pemenang.
melihat perbuatan tangan-Mu yang berlubang paku atas bangsa kami. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa besarnya perbuatan-Mu yang ajaib atas negeri ini Tuhan. Kami gereja mau mengucap syukur karena kami melihat tangan Allah kami terus bekerja atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Amin Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Yesus betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali bisa beribadah di rumah masing-masing. Dengan teknologi yang ada kita bisa beribadah walaupun berada di tempat yang berbeda. Karena teknologi juga kita menerima berita yang positif dan negatif. Kita harus bisa memilah berita yang positif dan negatif. Karena begitu banyak berita yang sepertinya benar, tetapi ternyata hoax. Mengapa kita perlu menyaring apa yang kita dengar? Karena iman timbul daripada pendengaran. Kita akan baca bersama-sama Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 katakan, jadi iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Seperti makanan, kalau kita makan yang baik, akan menyehatkan tubuh kita. Kalau makanan beracun, maka sebaliknya akan melemahkan tubuh kita. Apa yang kita dengar menentukan besarnya iman kita. Biarlah apa yang kita dengar adalah hal-hal yang membangkitkan dan menguatkan iman kita senantiasa. Beberapa hari yang lalu kita sudah mendengar dari Pak Jeff pengajaran tentang penuai. Mari kita coba baca kembali dalam Markus 4 ayat 6. Markus 4 ayat 6 katakan, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih ini tidak berakar. Tidak ada yang salah dengan benihnya, tapi sayangnya ia tidak berada di tempat yang tepat. Bila benih berada di tempat yang tepat, kita akan baca bersama. Seperti apa hasilnya? Seperti yang ada tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 8. Sama-sama kita akan baca Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Benih membutuhkan air untuk dia bisa terus bertumbuh. Akar akan terus masuk ke dalam tanah mencari air. Semakin dalam dan semakin dalam. Tujuannya apa? Untuk menopang batang pohon saat ia diterjang badai atau angin. Supaya tidak tercabut lalu tumbang. Yang tidak khawatir dalam tahun yang kering. Tanah di atas boleh kering, tetapi akarnya masuk sampai ke dalam tanah, sampai kepada sumber air. Daunnya tetap hijau, menunjukkan adanya kehidupan yang kokoh. Di padang gurun Kalahari Afrika, di tengah padang gurun yang gersang, ada pohon yang dapat bertahan dalam kekeringan. Namanya shepherd tree atau pohon gembala. Mengapa pohon ini dapat bertahan? Para peneliti menemukan bahwa pohon ini mempunyai akar sampai kedalaman 70 meter di dalam tanah untuk mencari sumber air. Dan kemudian pohon yang ditanam ini mencapai misinya, yaitu apa? Menghasilkan buah. Kehidupan kita harus menghasilkan buah dalam berbagai bentuk. Perbuatan baik, perbuatan kasih, iman yang bertumbuh, yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Goncangan dan kekeringan akan dialami oleh semua orang. Tapi pohon yang berakar jauh ke dalam tanah akan bertahan, bahkan terus akan bertumbuh. Mari kita terus menumbuhkan akar kita melalui saat teduh, baca firman, memuji dan menyembah Tuhan, menceritakan kasih Tuhan. Bertumbuh di dalam Dia, Tuhan penguasa dalam hidup ini. Mungkin lebih mudahnya saya akan coba contohkan melalui alat peraga ini. Ini adalah gelas yang berisi beras. Ini saya umpamakan seperti tanah. Ini adalah kayu atau bambu yang seperti pohon yang tertanam. Kalau dia tertanam akarnya hanya sedikit, dia akan mudah tercabut. Tetapi kalau dia semakin dalam,
dan semakin dalam, semakin dalam, dan semakin dalam. Akarnya tertanam sampai ke dalam. Apa yang akan terjadi? Dia akan menjadi kokoh. Dia akan sanggup melewati tantangan-tantangan. Bahkan hal-hal yang sepertinya mustahil akan bisa terjadi. Dalam kehidupan kita, apa yang kita inginkan? Biar akar itu tumbuh sampai ke dalam, sehingga kita akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang berakar, sepertinya berakar dalam, tetapi pada saat ujian datang, dia tercabut. Karena apa? Ternyata dia mempunyai akar yang mati. Bangunlah iman saudara, sehingga kita tidak akan mudah tercabut. Bangunlah di atas firman Tuhan. Oh, mungkin ada yang mau melihat apa yang ada di dalamnya. Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi, kita ketemu lagi. Minggu lalu kita sudah membahas poin pertama, bagaimana kita hidup tegar di masa sukar. Kita akan melanjutkan pada minggu ini, saudara, membahas poin yang kedua untuk hidup tegar di masa sukar, yaitu berdoa di dalam Roh Kudus. Nah, saudara, apa artinya berdoa di dalam Roh Kudus? Tentunya doa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Atau boleh dikatakan Roh Kudus sendiri yang berdoa di dalam kita, membawa doa kita kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, tentunya berdoa dalam roh, artinya saudara, berdoa dalam bahasa yang dapat kita mengerti, juga dalam bahasa roh yang kita tidak dapat mengerti. Nah, saudara, kita di Abalef Ministry, kita percaya bahwa setiap orang percaya diberikan bahasa roh sebagai, saudaraku, alat untuk dia meneguhkan imannya. Nah, tentu ada gereja yang tidak seperti yang kita percayai. Kita tidak merasa lebih superior, lebih rohani, lebih hebat karena kita berbahasa roh. Nah, saudara, namun hari ini kita juga akan belajar apa manfaat berbahasa roh. Nah, saudara, kita akan mulai membahas poin kita yang pertama. Mengapa kita, saudaraku, harus berdoa di dalam roh pada masa sukar ini? Nah, saudara, ada 3 ayat membahas tentang ini di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, kita akan lihat, saudaraku, ada 3 alasan mengapa, saudaraku, kita harus berdoa di dalam roh menghadapi masa sukar ini. Yang pertama, kita akan lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, ayat ini berkata, konteksnya berkata, karena tubuh kita belum dimuliakan, belum dapat tubuh kebangkitan, tubuh kita ini lemah. Karena itu dalam menantikan kedatangan Tuhan yang akan membangkitkan kita, kita mengeluh, menderita. Apalagi, saudaraku, kita tahu, saudaraku, mengikut Yesus tidak mudah, penuh dengan penderitaan. Kita dicobai, diuji, ya, kita mengalami aniaya, dan terutama pada akhir zaman, saudara, kita mengalami masa yang sukar ini. Itu sebabnya, saudara, ketika kita menghadapi hal-hal ini, dan Alkitab berkata, saudara, kita
menjadi lemah dan kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Kita pada saat yang demikian, saudaraku, bingung ya, karena kita lemah. Kita harus akui. Nah, tetapi saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan, Roh Kudus mengambil alih. Dialah yang berdoa di dalam diri kita, saudara. Dan Dia yang bawa doa kita kepada Bapa di dalam nama Yesus. Dan dengan itu, saudara, Dia mendoakan supaya kita, saudaraku, mengalami kasih karunia Tuhan. Dan akibat hasil dari doanya luar biasa, saudara. Maka Roma 8:28 terjadi. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil dalam rencananya. Nah, saudara, inilah yang dahsyat. Ya, ketika kita berdoa dalam roh, tahukah saudara, maka Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan terpanggil dalam rencananya. Nah, saudara, saya kasih contoh. Ketika kita penuh dengan kelemahan, kita tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa. Ketika kita menyerah, Tuhan, aku nggak tahu bagaimana harus berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus mengambil alih, saudara. Kita bisa merasakan ada keluhan-keluhan yang tak terkatakan dengan bahasa biasa. Sehingga, saudaraku, Roh Kudus mulai berdoa di dalam diri kita. Dan akibatnya, saudara, kita mengalami hal yang luar biasa. Sebagai contoh, saudara, ya, ada seorang jemaat ya di industri juga. Dia satu saat ya harus mengalami satu, saudara, ya, penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Sebenarnya dia merasa tidak bersalah, tapi oleh karena masalah internal keluarganya, dia dipenjarakan. Nah, ketika dia, saudaraku, harus masuk penjara, waktu itu, saudara, di Komsel mereka doakan dia. Dan di situ, saudara, Roh Kudus mengambil alih. Dan apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba Tuhan sampaikan pesan profetik, ya, bahwa lihat, seperti Yusuf yang tidak bersalah, tapi dia harus masuk penjara. Tuhan punya maksud buat kamu, ya, yang kamu tidak mengerti, tapi Tuhan punya maksud karena Dia Allah yang berdaulat. Akhirnya, saudara, orang ini, ya, dengan itu dia sukacita dan dengan rela dia masuk ke penjara itu, saudara. Ternyata benar, di penjara itu, saudara, Tuhan punya maksud yang luar biasa. Dia memenangkan begitu banyak jiwa dan dia memuridkan, ya, mantan-mantan pengedar narkoba, dan terjadi revival di penjara itu, saudara. Bahkan, saudara, ya, bukan hanya di situ, merembet ke penjara-penjara yang lain. Bukankah seperti Yusuf, saudara, yang berkata, kamu mereka-rekakan hal yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-reka hal yang baik, yaitu Dia mau memelihara sebuah bangsa. Nah, saudara, inilah yang akan terjadi ketika kita, saudara, berdoa di dalam roh, ya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, kenapa, saudaraku, kita perlu berdoa di dalam roh? Ya, karena, saudara, berdoa dalam roh itu kita membangun diri kita di atas dasar iman yang paling kudus. Ya, nah, saudara, iman datang bukan hanya lewat kita merenungkan firman, itu bagus. Tetapi, saudaraku, perlu berdoa di dalam bahasa roh. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita menguatkan, saudaraku, diri kita. Ya, kata membangun di sini adalah, saudaraku, ya, adalah, saudaraku, epoikodemio. Artinya, saudaraku, epoikodomio itu membangun rumah. Ya, jadi, saudaraku, dengan kita berbahasa roh, kita sedang membangun rumah. Ya, dan ketika kita terus melakukan ini, saudara, wow, ya, terjemahan NLT, saudaraku, New Living Translation bilang, ketika kamu berdoa dalam roh, kamu seperti membangun iman diri kamu, ya, seperti membangun rumah yang makin progres, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Saudara, demikianlah lewat kita berdoa di dalam roh,
sebenarnya saudara, kita sedang membangun rumah Tuhan. Kita membangun manusia roh kita, sehingga saudara kita makin tumbuh dan kita menjadi rumah Tuhan, menjadi pusat solusi buat banyak orang. Nah saudara, yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa kita harus berdoa di dalam roh, karena saudaraku Efesus 6 ayat 18-19 katakan saudara, sebab pada waktu kita berdoa di dalam roh, kita sedang berjaga-jaga. Ya, kita berjaga-jaga karena kita sedang ada di dalam peperangan rohani. Dan bukan hanya itu saudara, ya, ketika kita berdoa dalam roh, kita berdoa supaya kita punya keberanian memberitakan Injil kerajaan itu. Nah, saudara, kalau kita lihat satu hari para rasul, ya, yaitu saudaraku Yohanes dan Petrus, hafruta atau kompak ini ditangkap, dianiaya. Kemudian saudara mereka kembali ke rumah mereka atau kembali ke tempat di mana saudara komsel mereka berkumpul, mereka menceritakan apa yang terjadi. Lalu komsel para rasul ini berdoa. Dan pada waktu itu saudaraku Roh Kudus melawat mereka. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Sampai saudaraku terjadi revival yang luar biasa. Dan Alkitab berkata mereka semakin berani memberitakan Injil. Makin banyak mujizat yang terjadi. Nah itulah saudaraku, ya, alasan kenapa kita harus berdoa di dalam roh ketika saudaraku masa sukar itu datang dalam hidup kita. Nah sekarang saudaraku kita akan lanjutkan. Kita akan belajar lebih dalam lagi saudara, ya. Kenapa kita mesti berdoa dalam bahasa roh? Saudara, saya akan kupas 4 manfaat berdoa dalam bahasa roh di dalam session ini. Nanti saudaraku minggu depan kita akan bahas 4 lainnya lagi. Nah, yang pertama kita lihat saudaraku, kenapa ya berbahasa roh itu sangat bermanfaat buat kita. Yang pertama, karena dia membuat kita sadar kehadiran Allah di dalam tubuh kita. Nah saudara, sejak Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, saudara, kita menjadi rumah Tuhan, menjadi bait Allah. Nah, tetapi karena Allah itu roh, saudara, untuk kita berkoneksi dengan dia, kita perlu berkoneksi dalam roh juga. Sama seperti saudaraku, air dan minyak tidak bisa bersatu saudaraku. Tapi kalau air dengan air gampang bersatu. Nah demikian juga saudara, kalau kita connect dengan Allah yang adalah roh dan kita menggunakan roh kita. Ya, Alkitab berkata saudara, pada waktu kita berbahasa roh, sebenarnya saudaraku, roh kita lah yang berdoa. Jadi waktu roh kita berdoa saudara, ya, kita berbahasa roh, roh berkoneksi dengan roh, sehingga saudara kita dengan mudah dapat merasakan Allah ada di dalam diri kita. Kita sadar kehadiran Allah di dalam diri kita. Nah ini penting sekali saudara. Ketika kita sadar saudara, Allah ada bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita, maka kita dalam menghadapi masa sukar ini kita tidak takut saudara. Ya, kita tidak takut apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu Allah beserta dengan kita. Itu manfaat yang pertama. Nah, manfaat yang kedua, saudara, adalah membangun diri kita, ya, supaya kita bisa membangun orang lain. Nah, saudara, kita tahu bahwa tujuan pertemuan dalam gereja adalah saling membangun atau membangun rumah Tuhan. Nah sebelum kita bisa membangun orang lain saudara, Tuhan memberikan kita ya bahasa roh supaya kita bisa bangun diri kita sendiri. Nah pergunakan ini saudara, ya. Di dalam jemaat Alkitab berkata, ya, Tuhan mau kita lebih banyak saudara mengucapkan kata-kata yang dapat dimengerti, membangun orang lain, bernubuat, menyampaikan firman Tuhan dan sebagainya. Tetapi saudara, ya, sebelum itu bisa kita lakukan membangun diri orang lain, Tuhan memberikan kita karunia bahasa roh kepada tiap pribadi kita. Kita pergunakan ini saudara. Coba kita berbahasa roh, ya, dalam sehari coba praktekkan minimal 30 menit saudara. Berbahasa roh.
ketika kita bangun diri kita. Nah, waktu kita ada di dalam rumah Tuhan saling membangun, Tuhan pakai kita menjadi alat yang luar biasa membangun diri orang lain. Nah, saudara, ada seorang ketika dia harus konseling dengan seorang yang sangat rumit problemnya, saudara. Dia sendiri bingung bagaimana mengatasi orang ini. Dan orang ini sudah putus asa dan begitu terikat dengan segala dosa dan ikatan-ikatan yang mengerikan. Dia juga bingung bagaimana mengkonseling orang ini. Sementara dalam perjalanan menuju ke tempat ini, orang ini berbahasa roh terus di dalam mobil. Dan Tuhan menguatkan imannya, saudara. Ketika dia sampai di sana, ternyata saudara, konseling yang dia berikan itu, konseling yang terbaik, yang paling efektif. Orang ini dilepaskan, dipulihkan, mengalami breakthrough. Kenapa? Karena orang ini membangun iman diri sendiri dulu sebelum dia membangun orang lain. Nah, ketiga, saudaraku, kita akan lihat apa manfaat dari bahasa roh. Karena lewat bahasa roh, sebenarnya Allah menyatakan hal-hal yang rahasia. Sebab dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 3, sebab oleh roh kita mengatakan hal-hal yang rahasia. Nah, saudara, dunia ini, saudara, kita tahu Allah itu adalah ada di dunia roh. Kita hidup di dunia nyata ini, saudara. Tapi kita juga, saudaraku, mempunyai roh. Nah, saudara, roh kita ketika bersekutu dengan roh Allah, maka Allah menyatakan hal-hal yang tidak bisa kita ketahui secara pikiran kita. Karena, saudaraku, hanya rohlah yang bisa mengetahui hal-hal yang dari Allah, atau bisa mengetahui rahasia-rahasia yang tidak mungkin kita ketahui secara akal kita. Saudara, karena itu ketika kita berbahasa roh, Tuhan akan menyatakan rahasia-rahasia. Rahasia apa saja? Saudara, misalnya rahasia tentang, saudaraku, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika kita baca Alkitab, kita sambil berbahasa roh, Tuhan bisa memberikan kita pengertian. Roh Kudus menuntun kita, memberi kita pengertian. Nah, saudara, juga ketika kita berdoa untuk satu situasi, kita nggak tahu, saudaraku, bagaimana kita bersikap, apa hikmatnya. Waktu kita doakan dengan bahasa roh, Tuhan menyatakan rahasia, saudara. Dan kemudian, saudaraku, juga kerajaan Allah adalah sebuah rahasia. Jadi ketika kita berbahasa roh, sebenarnya kita sedang, saudara, menyatakan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Bahkan, saudara, di dalam sesuatu, saudaraku, yang terjadi dalam hidup kita, atau hidup orang-orang kudus, ketika kita berdoa, saudara, Tuhan menyatakan rahasianya lewat bahasa roh. Itu sebabnya katanya ketika kita berbahasa roh, Tuhan bilang melalui Paulus, hendaklah kita juga meminta arti dari bahasa roh itu. Jadi sering-seringlah, saudara, berbahasa roh dan kita minta apa pengertiannya. Nanti Tuhan memberikan kita rahasia-rahasia ini. Nah, yang terakhir, manfaat bahasa roh, saudara, adalah kita membawa lidah kita di bawah kontrol Roh Kudus. Saudaraku, lidah kita itu seperti kemudi dari kapal, yang akan mengarahkan kemana arah perjalanan hidup kita. Demikian kata firman Tuhan. Nah, saudara, lidah kita seringkali, ini bisa mengucap syukur, tapi bisa juga mengutuki orang. Bisa menyembah Tuhan, tapi kadang-kadang lidah kita, saudara, tidak memuliakan Allah. Kadang-kadang kata-kata kita, kata-kata yang sesuai firman Tuhan, tapi seringkali kata-kata kita juga kata-kata yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, Alkitab berkata demikian, saudara, jikalau seseorang tidak mengekang lidahnya, sia-sialah ibadahnya. Yakobus 1 ayat 26. Nah, seringkali, saudara, kita setelah ibadah,
kita semangat, kata-kata kita ucapkan sesuai dengan firman Tuhan. Aku percaya ya, di masa sukar ini Tuhan akan memberi saya kekuatan. Ya, saya tidak akan kekurangan. Tuhan akan memelihara saya. Ya, saya akan mampu menghadapi masa yang sukar ini. Puji Tuhan, haleluya. Kata-kata kita sesuai firman. Bagus, berarti hidup kita dituntun ke arah seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi ketika kita mengalami masa sukar, akhirnya kata-kata kita, saudara, yang kita ucapkan adalah persungutan. Tuhan, kenapa seperti ini Tuhan? Tuhan, kenapa hidup susah? Tuhan, lihat, kenapa aku harus mengalami semua masalah, problem, dan kesulitan ini? Tuhan, lihat, saudara, lidah kita yang tadinya, saudaraku, membawa kita ke arah, ya, Roma 8:28. Tapi sekarang, saudaraku, ya, karena lidah kita dibawa ke arah yang berlawanan dengan rencana Tuhan. Nah, saudara, karena itu kita perlu menjaga lidah kita. Nah, bagaimana menjaganya? Itu sebabnya Tuhan kontrol lidah kita. Aneh sekali waktu Roh Kudus mau mengontrol hidup kita, yang Dia kontrol pertama adalah lidah kita. Supaya kata-kata kita, saudara, ya, yang keluar dari lidah kita adalah kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya berdoa, saudara, supaya saudara mengerti bagaimana berdoa di dalam roh. Dan kalau kita lakukan ini, Roma 8:28 akan terjadi dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan memberkati saudara hari ini. Haleluya. Bapak Ibu, kita sama-sama telah mendengar firman Tuhan hari ini. Dan kita percaya bahwa Allah kita yang hidup ada di bangsa ini. Amin. 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 Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau yang awal, kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Bagi Rajaku, bagi Tuhanku, ku bersuka. Kita bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kita dengar pagi hari ini. Biar setiap kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dan semakin kokoh dalam iman. Saya mau ingatkan kembali buat setiap kita di minggu ini. Mari kita baca sama-sama Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dari ayat tersebut ada 3 hal yang dapat kita lakukan dalam hari-hari ini. Pertama adalah bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan kita ada dalam Kristus Yesus. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Bertahan. Ada waktunya kita akan lewati semuanya. Yang ketiga,
bertekun dalam doa, terus ada di dalam hadirat-Nya. Oleh sebab itu kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, untuk kita ambil bagian dalam doa sepakat setiap malam jam 8 sampai jam 8.30. Komsel-komsel, saya persilakan mengkoordinirnya. Kita naikkan syafaat kita bagi kota dan bangsa ini, supaya belas kasihan Tuhan dan lawatan Tuhan terjadi di kota dan bangsa ini. Kita sudah mendengar banyak kesaksian kebaikan dan kuasa Tuhan dari hasil doa ini. Pemerintah telah memberikan arahan yang sangat jelas tentang melalui peraturan pemerintah yang dikeluarkan, Kepres, serta peraturan lainnya. Kesembuhan yang terjadi serta iman jemaat yang semakin bertumbuh. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mau berdoa bagi teman-teman kita, mungkin yang saudara-saudara kita yang sakit dan yang ada dalam pemulihan. Bapa dalam surga, Engkau yang jamah setiap teman-teman sahabat kami, Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang pulihkan, Tuhan. Kami percaya oleh bilur-Mu Yesus, Engkau yang sudah sembuhkan mereka, Engkau yang jamah mereka, Tuhan. Setiap virus-virus tidak berkuasa lagi. Setiap sel-sel tubuh mereka boleh pulih kembali. Kami percaya, Tuhan, akan janji-Mu. Kami percaya akan kuasa-Mu. Tuhan, kami serahkan juga, Tuhan, setiap pribadi kami di dalam minggu-minggu ini. Kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Apa yang kami dengar, Tuhan, apa yang kami ucapkan adalah firman-Mu yang membuat iman kami semakin kokoh. Jemaat Tuhan, mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Dari Tuhanlah datangnya pertolongan. Terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus ada dalam setiap langkah kakimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terus antusias, go and make disciples.